Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Tabrak bocah hingga tewas, warga rusak truk pengangkut tanah. Cuaca panas ekstrim, penderita infeksi jamur kulit meningkat. Jelang Maulid, pedagang hiasan panjang mulut mulai ramai. Setelah 3 bulan dibiarkan, puluhan ton sampah yang berada di bawah jembatan Kidemang, Kota Serang disingkirkan. Puluhan TNI, BPBD, Dinas LH, dan masyarakat sekitar. Pengangkatan sampah dari aliran Sungai Cibanten ini dilakukan dengan menggunakan alat manual. Kondisi lereng sungai yang curam menjadi salah satu kendala saat proses pembersihan sungai. Sampah yang sangat mengganggu diduga berasal dari warga yang tinggal di pinggir sungai yang berada di hulu sungai. Selain itu, sampah juga dibuang oleh warga yang melintas dan dibuang dari atas jembatan. Selain dikhawatirkan akan menimbulkan banjir saat hujan turun, warga juga sangat terganggu dengan aroma busuk yang sudah masuk ke pemukiman warga. Berkat kerjasama masyarakat, pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan bersih-bersih Sungai Cibanten. Untuk masyarakat sekitar 65 orang, kemudian dibantu oleh jajaran Kodim dari Serang, kemudian dari Satgasus dari Serang juga, dan BPBD. Jadi kurang lebih sekitar tadi itu 360 orang bergerak bersama-sama menuju ke aliran sungai. Setelah dibersihkan, Wali Kota Serang berharap agar warga tidak lagi membuang sampah ke aliran sungai. Tidak hanya di wilayah Kidemang, pembersihan sampah juga akan dilakukan di titik-titik lain. Terutama kepada masyarakat Kota Serang, mobil khusus masyarakat Kidemang yang dekat dengan kali, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di kali, karena yang pasti yang dekat saja ini yang membuang sampah di kali. Sehingga kalau masyarakatnya membuang sampah di kali, kejadian seperti ini, sampahnya numpuk dan kalinya airnya tidak mengalir. Pemkot Serang mengaku pengelolaan sampah terkendala minimnya truk pengangkut sampah. Dari 90 unit yang dibutuhkan saat ini, hanya terdapat 35 unit truk yang mengangkut sampah ke TPA Cilowong. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Diduga menjadi korban tawuran, seorang pemuda berusia 24 tahun tewas bersimbah darah di Jalan WR Supratman, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Saat ditemukan, korban bernama Muhammad Atala Naufal sudah tidak bernyawa. Korban mengalami luka di dada, tangan, dan dahi. Menurut Ketua RW setempat, sebelum ditemukan tewas, korban sempat terlihat berkumpul bersama rekan-rekan. Namun tidak berselang lama, korban dan teman-temannya pergi dan diduga berencana melakukan tawuran dengan kelompok lain. Tawuran antar kelompok warga sudah sering terjadi di wilayah ini. Warga berharap agar patroli kepolisian lebih ditingkatkan. Saya pulang sholat dari musola, tiba-tiba saya sampai rumah ada yang laporan bahwa Pak RW ada yang tawuran di depan, ada yang dibacok-bacok. Itu. Nah, tiba-tiba saya ke rumah duka, katanya udah dibawa ke rumah sakit Hermina. Nah, sampai di sana katanya tahu-tahu udah nyawanya udah meninggal. Jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan penyelidikan. Sementara itu, tim Opsnal Polsek Ciputat Timur masih mengejar sejumlah pemuda yang diduga ikut terlibat tawuran. Ariel Maranus dan Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan.
Beginilah lapak pedagang panjang mulut di lingkungan Kampung Domba, Kelurahan Lopang, Kota Serang. Menjelang peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad, warga memanfaatkan momen dengan membentuk hiasan yang biasa disebut panjang mulut. Panjang mulut merupakan hiasan berbagai bentuk dibuat dari kayu. Panjang mulut biasa digunakan masyarakat untuk diarak dengan ditempelkan sembako dan peralatan salat, kemudian akan dibagikan ke masyarakat. Menjelang Maulid Nabi juga mendatangkan berkah bagi pedagang yang rata-rata dapat meraup keuntungan 5-7 juta rupiah. Sampai 5 tahunan, Pak. 5 tahun. Ya semenjak Covid aja sih. Covid kan 2 tahun, kita mau mulai jualan. Ini dari jualan ini modalnya berapa ya, Pak? Kalau modal awal palingnya 5 jutaan, hampir sama 7 juta. Sampai 7 juta. Ya. Keuntungannya berapa, Pak, dari jualan ini? Ya, keuntungannya paling juga 20% ya, 30% ya. Dari modal awal Dari itu. modal itu. Para pedagang biasanya berjualan hingga habisnya masa Maulid penanggalan Islam. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.